Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi terkait siklus pengolahan data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya Iwana. Saya Nanda Pujitriani. Kami akan masuk ke materi yang pertama, itu ada tentang pengertian siklus pengolahan data. Tentang pengertian siklus pengolahan data, pemasukan dan penyimpanan data, hierarki data, jenis file, keuntungan database, pemrosesan dan metode pemrosesan data, metode akses file, contoh flowchart, direct access, dan pertanyaan serta jawabannya. Pengertian siklus pengolahan data, sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer mengubah transaksi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan memprosesnya. Setelah data diproses, data disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Kegiatan ini disebut dengan siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data melibatkan kegiatan, yaitu yang pertama ada memasukkan data atau data input, yang kedua ada memproses data atau data processing, yang ketiga ada menyimpan data atau data storage, dan menghasilkan informasi atau informasi output. Kemudian ada penjelasan tentang pemasukan data dalam siklus pengolahan data. Pemasukan data adalah proses merekam dan mengkonversi data transaksi menjadi bentuk yang dapat diproses komputer. Proses pemasukan data diantaranya itu yang pertama ada menggunakan dokumen sumber seperti faktur, surat pesanan, laporan penerimaan barang. Dokumen ini merekam transaksi secara tertulis dan akan diinput ke sistem. Yang kedua ada turnaround dokumen atau dokumen yang dibuat oleh dokumen dan dikirim keluar kembali ke sistem sebagai input. Yang ketiga ada input langsung. Data dimasukkan langsung lewat komputer, misalnya karyawan mengetik nomor rekening di komputer atau mesin ATM yang otomatis mencatat transaksi. Alat yang digunakan untuk pemasukan data itu biasanya formulir, scanner, mesin otomatis seperti ATM. Tujuan dari pemasukan data itu adalah untuk memastikan data lengkap dan akurat agar proses berikutnya berjalan dengan benar. Kemudian ada penyimpanan data. Yang pertama ada entity, adalah objek nyata yang datanya perlu disimpan, misalnya pelanggan. Yang kedua ada atribut, merupakan ciri atau karakteristik dari entity, misalnya nama atau alamat. Yang ketiga ada file, adalah satuan data kecil, misalnya nama. Record adalah pengumpulan field yang mewakili satu entitas lengkap, misalnya data satu pelanggan. Kemudian ada file, adalah kumpulan record. Yang terakhir ada database, adalah kumpulan file yang terintegritas. Selanjutnya ada hierarki data. Data memiliki tingkat mulai dari yang paling kecil hingga kompleks, yaitu karakter, file, record, file, dan database. Contoh sederhananya, huruf A adalah karakter, nama lengkap seseorang adalah file data. Suatu pelanggan adalah record. Daftar semua pelanggan merupakan file, dan keseluruhan data yang berhubungan disimpan dalam database. Selanjutnya ada jenis file. Jenis file dalam sistem informasi terdiri dari yang pertama, file induk atau master file, yang berisi data utama, seperti daftar pelanggan, file transaksi yang berisi data kegiatan harian seperti penjualan. File laporan yang berisi hasil pengolahan data seperti laporan bulanan. Dan yang terakhir ada file riwayat yang berisi arsip jangka panjang seperti data transaksi tahun lalu. Selanjutnya ada keuntungan dari database. Keuntungan dari database ini, pengguna database memiliki banyak keuntungan. Data dapat terintegrasi hingga mudah digabung. Laporan lebih fleksibel, duplikasi data dapat diminimkan, program data dapat bersifat independen, manajemen data terpusat hingga lebih mudah dikendalikan. Akses data jadi lebih aman karena bisa dibatasi. Dan data dapat dianalisis lintas fungsi sehingga berguna untuk berbagai kegiatan organisasi. Pemrosesan data dan metode pemrosesan data. Pemrosesan data meliputi penambahan data baru, penghapusan data, pembaruan data, atau perubahan data. Selain itu, pemrosesan data juga dapat berupa perhitungan, perbandingan, peringkasan, penilaian, dan pemanggilan kembali data. Nah, pemrosesan data itu terdapat dua metode. Yang pertama web-based processing, yaitu data yang dikumpulkan terlebih dahulu diproses secara berkala, contohnya penggajian karyawan bulanan. Yang kedua real-time processing, yaitu data langsung diproses pada saat transaksi ATM terjadi, misalnya saldo ATM yang langsung berkurang setelah penarikan. Selanjutnya metode akses file. Ada beberapa metode akses file, yaitu sequential access, yaitu data dibaca secara berurutan mirip seperti membaca kaset.
Yang kedua, DRAS atau random access, memungkinkan sistem langsung menuju rekor tertentu, misalnya mencari data nasabah berdasarkan nomor rekening. Yang ketiga, Index-Rectual Access Method atau ISAM adalah kombinasi sekuensial dan DRAS yang menentukan indeks. Yang terakhir ada multi-tribute search, memungkinkan pencarian dengan lebih satu kunci, misalnya berdasarkan nama dan alamat sekaligus. Nah, selanjutnya ada contoh flowcard, dilihat. Nah, penjelasan flowcard di bawah ini, gambar ini, flowcard itu menunjukkan kerja sistem ketika menerima data akses baru lalu mencocokkan dengan record yang sudah ada dalam file induk, lalu memperbarui atau menambahkan data baru. Nah, di gambar ini ada langkah-langkahnya sesuai urutan angka pada flowcard. Yang pertama, mulai atau proses dimulai saat sistem dijalankan. Yang kedua, ada sistem menerima perintah atau input. Artinya ada data transaksi yang masuk, misalnya transaksi penjualan, pembayaran pelanggan, dan perubahan alamat pelanggan. Nah, yang ketiga ada sistem menerima data transaksi. Data transaksi itu diterima saat siap diproses. Dan yang keempat ada sistem mencari data di file induk yang sesuai. Sistem akan mencari record di file induk yang cocok dengan data transaksi, misalnya mencari data pelanggan berdasarkan nomor rekening, ID pelanggan, kode barang. Yang kelima, ditemukan, ya atau tidak. Jadi di sini ada percabangan, kalau tidak ditemukan lanjut ke langkah 8. Kalau ditemukan lanjut ke langkah 6, yaitu pencatatan data ketemu. Misalnya mengecek apakah data transaksi cocok dengan data file induk secara lengkap. Jika ada kesalahan input, sistem akan kembali ke langkah 3 untuk memasukkan data ulang. Nah, yang ketujuh ada update file induk. Jika data cocok, data lama akan diperbarui. Contohnya, saldo piutang pelanggan bertambah, stok barang berkurang, atau yang lainnya. Yang ke-8, rekam data baru, atau jika record belum ada, sistem akan membuat data baru di file induk. Yang ke-9, apakah update lagi? Nah, sebelum kita mengetahui, cek dulu apakah ada transaksi lain. Jika iya, kembali ke langkah ketiga. Jika tidak, proses selesai. Nah, yang terakhir, berakhir. Nah, kesimpulannya, sistem pengolahan data merupakan proses penting dalam sistem informasi. Data harus diolah dan diorganisasi dengan baik agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Penggunaan database memberikan banyak keuntungan seperti integrasi, keamanan, dan fleksibilitas. Pemilihan metode pemrosesan dan akses file yang dapat akan meningkatkan efisiensi pengolahan data dalam organisasi.